Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang perdalam informasi aktual dan juga komprehensif. Pemirsa, ratusan wisatawan yang berhasil dievakuasi petugas gabungan yang terjebak cuaca buruk di Kepulauan Karimun Jawa tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang. Saya Reinhard Sirait, inilah iNewsroom selengkapnya. Sebanyak 500 wisatawan yang terjebak di Karimun Jawa berhasil dievakuasi. Mereka tiba dengan selamat di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang usai berlayar sekitar 7 jam dari dermaga Legon Bajak. Ratusan wisatawan yang terjebak di Karimun Jawa akibat cuaca buruk ini dijemput dengan kapal milik PT Pelni, yakni KM Kelimutu. 500 wisatawan terdiri dari 461 wisatawan lokal dan 49 dari mancanegara. PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta menyambut langsung kedatangan para wisatawan tersebut dan pemerintah Kabupaten Jepara menyediakan 4 buah bus bagi wisatawan yang akan kembali ke Jepara. Perasaannya senang, dari kemarin nggak bisa keluar, yang harusnya kan saya sampai Karimun hari Rabu, harusnya Jumat udah balik ke Jepara, tapi karena gelombang tinggi terus tertahan, jadinya 7 hari yang seharusnya 3 hari. Ya alhamdulillah untuk pemerintah yang terkait sudah mengevakuasi kami, jadi kami bisa selamat sampai di sini. Sebetulnya sudah, kita ada warning ya, dari BMKG itu sudah memberikan warning sejak tanggal 22 sampai akhir Desember itu cuaca ekstrim. Nah ini sudah kita berikan jauh-jauh ke Biro Travel Agent. Nah mungkin salah komunikasi aja lah. Sebelumnya ratusan wisatawan yang tengah berlibur terjebak selama 5 hari akibat cuaca buruk di Pulau Karimun Jawa sebelum akhirnya dievakuasi menggunakan kapal Pelni KM Kelimutu Selasa malam. Mereka menyambut kedatangan kapal Pelni ini dengan gembira karena akhirnya bisa kembali pulang setelah tertahan tak bisa menyeberang sejak Jumat akibat cuaca buruk menerjang perairan Laut Jawa. Ya, ratusan wisatawan yang terjebak cuaca buruk di Kepulauan Karimun Jawa akhirnya berhasil dievakuasi petugas gabungan. Untuk mengetahui bagaimana proses evakuasinya dan seperti apa situasi di Karimun Jawa saat ini, saya sudah terhubung dengan penjabat Bupati Jepara, Pak Edi Supriyanta. Pak Edi, selamat petang, Pak. Selamat petang, Mas. Baik, Pak Edi, setelah para wisatawan di Karimun Jawa berhasil dipulangkan, apakah sekarang masih di Semarang atau semuanya sudah kembali ke tempat masing-masing? Jadi semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing. Tadi terakhir ada 2 bis kita kawal ke Jepara dan mereka mengambil kendaraan yang diparkir di Jepara. Dan setelah parkir, mengambil kendaraan, mereka langsung kembali ke daerah masing-masing. Seperti ada yang di Kebumen, ada yang di Bekasi dan lain sebagainya. Oke, saat ini situasi cuaca khususnya Pak di sekitar Karimun Jawa itu seperti apa? Karena kan para wisatawan ini kan terjebak hampir 5 hari sebagai dampak dari cuaca buruk ya? Jadi sesuai informasi dari BMKG bahwa tanggal 22 sampai akhir Desember cuaca memang di daerah sekitar Jepara sampai Karimun Jawa memang ekstrim. Tapi tadi siang sempat bagus sampai jam 11 lah. Tapi habis itu hujan dan ini kondisinya juga masih mendung. Oke, artinya memang sesuai dengan prediksi bahwa memang terjadi cuaca buruk ya termasuk juga di sekitar Karimun Jawa. Dan ini seluruh wisatawan sudah terevakuasi, artinya sekarang situasi di Kepulauan Karimun Jawa kosong atau bagaimana Pak? Halo Pak Edi. Wisatawan, halo, ya. Ya, silakan Pak. Wisatawan sekarang sudah terangkut semua. Jadi tinggal penduduk Jepara yang ada di penduduk Karimun yang masih tinggal di Semarang. Dan tadi sudah saya kumpulkan di Pendopo. Insya Allah hari Jumat kita antar ke Tanjung Mas untuk diantar pulang ke rumah masing-masing. Dan mereka juga kita bekali dengan akomodasi, kita bekali dengan keperluan kehidupan mereka selama di Jepara.
Oke. Berapa lama kira-kira Pak dari pemerintah Kabupaten Jepara akan menutup sementara dalam tanda kutip ya Kepulauan Karimun Jawa ini? Kita sih sebetulnya nggak menutup ya. Artinya apa? Sepanjang informasi dari BMKG itu memberikan cuaca yang bagus, dipersilakan untuk datang ke Karimun Jawa. Artinya situasional. Kita ngikuti BMKG, kalau memang kondisi cuaca nggak bagus ya kita jangan kesana dulu. Oke. Jadi situasional mengikuti kondisi cuaca sampai nanti akhir tahun ya Pak Edi. Karena kan ini masih dalam libur Natal dan Tahun Baru, artinya mungkin masih banyak masyarakat yang terfikir untuk datang ke Karimun Jawa. Ya artinya memang betul, tetapi kalau memang situasi cuaca ekstrim juga percuma mau ke sana. Dari Jepara pun ke Karimun Jawa juga tidak ada kapal yang ke sana. Kecuali memang dari Semarang ada kapal Pelni ke Limbutu, besok tanggal 30 ada jam 23 diberangkatkan dari Semarang ke Karimun. Oke, Pak Edi, ada pertimbangan khusus mengapa kemudian seluruh wisatawan yang terjebak ini dibawa ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang? Masalahnya memang kapal yang ada Pelni bisa bersandar di Tanjung Mas, tidak bisa bersandar di Jepara. Oke, Pak, terakhir bagaimana cerita atau proses evakuasi yang terjadi semalam sampai dengan pagi tadi juga baru tiba dari 500 wisatawan yang terjebak di Karimun Jawa? Sekali lagi kami sangat terima kasih kepada Pak Menteri Perhubungan, Pak Dirjen Perhubungan Laut, Bapak Gubernur, dan teman-teman dari Dir, Pelni maupun Pelindo yang sudah banyak membantu kami. Sebetulnya kapal Kelimutu itu sesuai schedule merapat di Semarang jam 3 pagi. Karena sampai di Karimun Jawa di Legok Bajak jam 21, maka dari Karimun sampai ke Tanjung Mas jam 5 pagi. Dan ini mereka saya tanya sebetulnya nggak ada masalah, enjoy di Karimun, hanya cuaca saja yang menjadi gangguannya. Baik, terima kasih banyak Pak Edi Supriyanta, pejabat Bupati Jepara. Tentu kita berharap cuaca segera membaik, termasuk juga di Karimun Jawa. Terima kasih Pak, selamat sore. Pemirsa, pencarian korban hilang yang diduga tertimbun material longsor di Jalan Poros Desa Rompegading, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali dilanjutkan hari ini. Hujan deras yang turun sejak pagi menyulitkan proses evakuasi ataupun pencarian korban. Seperti inilah kondisi tebing setinggi 50 meter yang longsor di Jalan Poros Desa Rompegading, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Material longsor menimbun sejumlah rumah yang berada di bawah tebing. Ratusan petugas gabungan SAR TNI Polri telah berada di lokasi longsor dan melakukan pencarian 6 korban longsor yang dinyatakan hilang pasca longsor. Proses pencarian dilakukan dengan alat seadanya, sementara hujan deras yang turun di lokasi kian menyulitkan proses pencarian korban. Juga ada 3 rumah tertimbun dengan korban 6 orang. Sementara pencarian baik dari Basarnas, dari TNI dengan potensi SAR lainnya. Untuk hari pertama kami di lapangan untuk situasi lapangan alat sementara bekerja dengan dibantu oleh unit-unit SAR bekerja secara manual. Diketahui Jalan Poros Desa Rompegading, Kecamatan Cenrana ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan antara Kabupaten Bone dengan Maros, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini proses pencarian korban dan pembukaan jalur masih terus dilakukan. Sementara itu pihak Polres Maros mengimbau kepada masyarakat untuk sementara tidak melintas di Jalan Poros Desa Rompegading. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, BMKG meminta masyarakat ekstra waspada menghadapi ancaman cuaca buruk sepanjang akhir tahun 2022. Untuk mengetahui situasi terkini di ibu kota, kami telah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi yang ada di sekitaran Bundaran HI Jakarta. Ayu, selamat petang. Bagaimana pantauan Anda terkait dengan cuaca yang terjadi di ibu kota sepanjang hari ini?
Ya baik, selamat petang Reinhardt dan juga pemirsa. Saat ini di tempat saya melaporkan sedang diguyur hujan dengan intensitas sedang dan disertai angin namun tidak kencang. Meskipun tadi pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat di ibu kota sempat diranda hujan sedang juga, namun setelah itu selama 15 menit kemudian hujan reda dan kemudian langit ibu kota menjadi terang. Namun kembali saat ini langit ibu kota sudah menjadi gelap dan mendung, tapi kami tidak melihat adanya tanda-tanda dari adanya badai. Karena yang kami lihat di sepanjang kami memantau dari tadi pagi hingga saat ini, kami hanya melihat adanya awan kumulus, di mana itu adalah gumpalan awan yang berwarna putih dan menjadi abu, sehingga kami juga tidak melihat adanya gumpalan awan hitam yang biasanya disertai dengan petir dan juga gemuruh atau yang disebut dengan cumulonimbus. Namun jika kita berbicara dengan penurunan suhu udara yang biasanya akan terjadi jika akan terjadinya badai. Dari tadi kami di sini, kami tidak merasakan adanya penurunan suhu udara secara drastis. Yang kami rasakan suhu udara di sini masih dalam ambang batas normal dan kami juga tidak merasakan angin kencang di sini, Reinhardt dan juga pemirsa. Namun merangkum informasi dari BMKG yang menyebutkan bahwa cuaca ekstrim, hujan deras dan juga hujan dengan intensitas yang sangat deras akan terjadi di Indonesia, lebih tepatnya hingga awal Januari 2023, sehingga masyarakat Indonesia diminta untuk tetap waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim ini. Reinhardt, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Ayu Pratiwi untuk laporan Anda terkait dengan cuaca di ibu kota Jakarta hari ini. Pemirsa, terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Richard Eliezer menghadirkan saksi ahli pidana yang meringankan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.